Gue akan bahas lagi Get Rich Slow, cara lambat jadi kaya. Temanya, gimana bisa punya channel dengan ratusan ribu subscribers, video dengan jutaan views, atau blog dengan puluhan ribu visitor. Cara ini udah gue terapkan sendiri saat di tanah asing selama kurang lebih 15 tahun. Bisa menghidupi gue sekolah di luar negeri, bayar kuliah sampai S2, dan sampai sekarang bisa buat modal nikah, beli aset di beberapa negara, dan pindah-pindah tinggal ke luar negeri. Pertama, kalau lo mau bangun platform yang sukses, mau itu channel YouTube, medsos, blog, atau website, mulailah bikin itu dengan tema hal yang lo suka. Ini penting banget. Jangan bikin platform dari hal-hal yang lagi ngetren yang kelihatannya disukai banyak orang, tapi dari yang lo suka. Selama kuliah di luar negeri dulu, gue hidup dari blog sulap, card flourish, video game, sepak bola, sampai sekarang tema pengembangan diri, olahraga, dan relationship di channel ini. Itu juga hal yang gue suka, bro. Kenapa ini penting? Karena gue kasih peringatan dulu, bro. Bangun platform yang sukses itu perlu kerja keras luar biasa. Lo perlu terobsesi sama topik yang lagi lo kerjain ini. Dan kalau lo kerja kerasnya berhubungan sama hal yang lo suka, rasa capeknya bakal sedikit lebih berkurang. Masuk poin kedua adalah kerja keras gila-gilaan. Ini yang sulit dan gak bisa dilakuin sama banyak orang. Bahkan, gue udah coba duplikasi metode ini ke kantor Jogja, ngajarin ke teman-teman gue, sampai sekarang gak ada yang bisa berhasil. Kenapa? Karena gak ada yang kuat ngelakuin kerja keras segila gue. Jadi gini bro, saat bikin platform baru, fokus utama gue adalah jumlah konten. Kenapa? Karena menurut gue, ini satu-satunya hal yang bisa dikejar. Secara kualitas, sebagai pemain baru, agak berat buat gue ngejar master-master senior yang udah lebih ahli dalam hal ini. Maka satu-satunya cara adalah kuantitas, jumlah konten. Gimana gue bisa bikin konten sebanyak-banyaknya, paling gak menyamai dulu jumlahnya. Nanti kalau sama algoritma dianggap spam gimana bro? Gue nggak peduli, yang penting gue bisa bikin konten banyak dulu bro. Makin banyak gue bikin konten, makin banyak gue riset, makin level up pula pengetahuan gue dalam hal itu. Biasanya, cara eksekusinya gini bro, gue tetapkan sehari 4-5 jam kerja buat bikin platform. Dalam 4-5 jam itu, harus disiplin bikin konten sekian banyak. Targetnya harus kekejar, kalau enggak gue malu bro sama diri sendiri. Dan karena gue orangnya agak maniak dalam hal ini, biasanya hal ini gue lakuin setiap hari. Contoh nyatanya, bisa lo lihat di channel Pria 100%. Ya udah 621 hari, sama sekali gue nggak pernah bolong upload video. Sebenarnya, kalau mau bolong bisa-bisa aja. Subscriber pasti memaklumi. Buat algoritma YouTube mungkin justru lebih bagus. Tapi itu bro, terus terang harus gue akui, kalau gue itu agak gila dan kompulsif kalau udah berkomitmen. Jadi kalau bolong upload, gue ngerasa malu banget sama diri gue sendiri. Sifat kekompulsifan dan gila kerja ini mungkin yang bikin gue banyak sukses saat bikin platform baru. Ketiga, kok bisa mempertahankan disiplin dan konsisten gitu bro? Ini karena gue selalu menanamkan mindset nggak gila nggak makan. Dari kecil, gue hidup dari keluarga pas-pasan banget bro. Kalau mau minta uang saku, mau beli sesuatu yang agak mahal, gue selalu harus ngerjain sesuatu dulu baru dikasih duit sama bapak gue. Waktu TK, harus bikin 5 puisi dikasih 500 rupiah. Waktu SMP, pengen beli PS, harus nerjemahin buku bahasa Inggris ratusan halaman, bayaran per bukunya cuma 50 ribu. 2 tahun, baru kekumpul bisa beli PS, itu pun bekas. Waktu masuk dunia blog, gue set ekspektasi pemasukan rendah banget. Satu artikel 1000 kata, gue bayangkan bisa menghasilkan 1000 rupiah per bulan dari AdSense. Jadi, kalau mau punya penghasilan 4 juta rupiah per bulan dari AdSense, di blog gue harus nulis 4000 artikel. Tiap artikel panjangnya 1000 kata, baru bisa punya penghasilan layak. Gila kan? Tapi, dengan ngeset ekspektasi serendah mungkin, gue jadi bersiap untuk bekerja sekeras mungkin buat jangka panjang. Jadi, pas misal baru seperempat jalan udah menghasilkan, dan hasilnya udah lumayan, secara mental, gue jadi lebih semangat dan kuat lanjut bro. Kalaupun belum menghasilkan, berarti gue harus kerja lebih keras lagi, bikin konten lebih banyak lagi bro. Keempat, fokus ke konten. Gue fokus utamanya adalah gimana bisa bikin banyak konten yang kualitasnya bagus, yang bermanfaat, mendidik, atau menghibur orang-orang yang udah nonton. Zaman ngeblog dulu, gak pernah gue mikirin SEO, beli backlink, spam promosi ke kanan kiri. Gue fokus aja nulis konten, biar Google yang bantu nyebarin konten gue. Sama kayak YouTube ini, gue juga gak pernah lihat algoritma pakai hashtag-hashtag tertentu promosi kanan kiri. Intinya, cuma fokus bikin konten yang banyak dan yang bagus. Kelima, biar gak burnout kecapean di tengah jalan gimana? Istirahat, hibur diri bro. Gue membatasi, maksimal 5 jam sehari buat ngerjain hal ini, tapi bener-bener efektif. Di luar ini, menghibur dirinya, ini bisa cukup lama, bisa 4-5 jam sehari. Nah, di sini sebenarnya bumbu rahasianya bro. Apa yang dipakai buat menghibur diri? Jawabannya, hal yang ada hubungannya sama platform yang gua kerjain. Misal, gua lagi garap blog tentang sepak bola. Gua menghibur dirinya dengan nonton video dokumenter sepak bola, main video game sepak bola, atau nonton pertandingan bola. Begitu juga sekarang, saat garap channel Pria 100%. Gua pastikan, gua menghibur diri dengan cara workout, nonton film yang membahas karakter pria berkualitas, atau dengerin podcast tokoh
tokoh-tokoh kayak Jordan Peterson, Andrew Huberman, Chris Williamson, dan sebagainya. Jadi, menghibur diri sekaligus belajar. Gua kerja karena platform sehari 5 jam, belajarnya juga 5 jam, sambil belajar sambil terhibur. Hari berikutnya udah fresh, udah dapat materi baru, udah siap bikin konten gila-gilaan lagi. Ini makanya di awal gua tekanin banget, pentingnya bangun platform dari hal yang lo suka. Karena kalau lo udah suka, proses kerja keras lo, proses belajar lo, rasanya jadi kayak main-main dan menghibur diri. Rekap ya bro, ini framework atau kerangka kerja gua saat mau bikin sebuah platform baru yang sukses dengan ratusan ribu subscribers, visitor, views, atau followers. Pertama, pastikan lo ambil tema yang lo sukai. Kedua, siapkan diri buat kerja keras gila-gilaan bikin konten sebanyak-banyaknya. Ketiga, tanamkan konsep, gak gila gak makan, gak kerja keras gak sukses. Keempat, fokus ke konten, jangan ke algoritma dan lain-lain. Kelima, biar nggak burnout, jangan lupa hiburannya bro. Banyak juga nggak apa-apa, dengan catatan yang jadi hiburan adalah hal yang berhubungan sama platform yang lo garap. Gua sadar, cara kerja gua yang obsesif kompulsif, agak gila, bahkan cenderung mania, ini nggak cocok dikerjain sama semua orang bro. Bayangin aja, 5 jam kerja, 5 jam belajar, nggak ada jeda setiap hari. Biasanya setelah 6 bulan atau 180 hari, baru kelihatan hasilnya bro. Di luar itu, masih harus tetap ngerjain kerjaan lain buat bertahan hidup, masih harus kuliah, olahraga, masih harus mikir gimana caranya survive di tanah asing. Kalau nggak kuat, bisa stres, depresi, tipes, kena mental. Jadi, jangan ditiru mentah-mentah ya bro. Tapi setidaknya, lo bisa lakuin yang kira-kira cocok sama cara kerja lo. Menurut gua, cara ini nggak ideal. Bahkan gua rasa bego banget di beberapa poin. Nggak cerdas, kolot, kemungkinan gagalnya tinggi. Tapi, karena cara ini cocok sama sifat, latar belakang, dan kepribadian gua, makanya sejauh ini bisa berbuah manis. Next, di Get Rich Slow, gua bahas mendalam tentang cara bikin konten yang berkualitas. Gimana urut-urutan kerja gua, pola berpikir gua, dari ide mentah sampai bisa dieksekusi jadi sebuah konten yang bagus. Salam everyman, semangat bro.